Puji Tuhan. Kita telah melanjutkan membaca dari pasal yang ke-13. Dalam beberapa kalimat kita membaca di pasal yang ke-12 dan 13 ini berbicara tentang nasihat. Ada nasihat-nasihat yang tidak semua nasihat itu benar. Kita harus sangat waspada dengan siapa kita mencari nasihat. Hidup manusia membutuhkan nasihat. Apakah dari orang tua, apakah dari teman, apakah dari sahabat, apakah dari pemuka-pemuka agama. Tapi itulah hidup manusia, membutuhkan nasihat. Kalau kita perhatikan, Yerobeam adalah seorang yang disebutkan baik Rehabeam maupun Yerobeam, dua raja yang kemudian muncul setelah kerajaan Israel terpecah. Dua raja yang masing-masing disebutkan minta nasihat. Pasal 12 ayat 6. Rehabeam minta nasihat kepada para tua-tua. Tetapi ia juga mengabaikan ayat 8, nasihat orang tua itu. Lalu ia bertanya kepada teman-teman sebayanya, ayat 9. Apa nasihatmu? Dibedakan karena perbedaan usia menentukan kearifan nasihat. Walaupun tidak berarti bahwa yang semakin tua semakin bijak. Pasal 13 ayat 11. Di Betel diam seorang nabi tua. Jadi perbedaan usia tidak menjadi satu jaminan membuat satu nasihat yang benar. Anak-anaknya datang menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh abdi Allah. Sebab abdi Allah ini tidak mau dibujuk untuk tinggal bersama dalam keluarga mereka, keluarga Yosia. Dan betapa abdi Allah ini berani berkata, ayat 8 pasal 13, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah. Karena firman Allah berkata, jangan singgah kepada siapapun. Tidak boleh singgah kepada siapapun. Jadi ketika anak-anak daripada nabi tua ini berusaha membujuk untuk tinggal bersama mereka, enggan untuk mengikuti ajakan itu, maka anak-anak ini datang kepada ayahnya. Dia berkata, Pak, ada seorang abdi Allah yang begitu taatnya kepada firman Allah untuk tidak mau menempuh permintaan ajakan yang kami sampaikan.
Lalu ayahnya, nabi tua itu berkata, "Di mana tadi? Kamu lihat di mana tadi?" "Oh, ada di jalan sini, Pak." Abdi Allah yang tua itu berkemas untuk pergi dan menemui abdi Allah ini. Dipanggillah abdi Allah ini dan berkata, "Oh, engkaukah abdi Allah yang datang dari Yehuda?" Ayat yang ke-14. Maka kata abdi Allah yang tua, "Mari bersama dengan aku ke rumah untuk makan roti." Abdi Allah yang muda ini berkata, "Aku tidak dapat kembali bersama engkau, baik untuk makan roti atau minum air. Sebab," ayat 17, "telah diperintahkan kepadaku, jangan makan roti, minum air dimanapun. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang kau ambil." Jadi aku gak boleh kembali. Kata ayat yang ke-18, "Aku pun seorang nabi, sudah tua lagi. Dan Tuhan berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama untuk makan roti dan minum air." Ia berbohong. Mendengar ada nabi tua berkata, nabi yang muda ini, "Oh, mungkin betul juga ya apa yang dikatakan." Sangat mungkin juga nabi yang muda ini sudah apa? Sudah lapar. Pulanglah, ikutlah si nabi yang muda ini kepada yang tua. Dan ayat yang ke-23, setelah orang itu makan roti dan minum air, ia berusaha kembali ke jalannya, tetapi ia diterkam oleh seekor singa. Mayatnya dijaga oleh keledai dan singa. Tidak diapa-apakan oleh singa itu, cuma didampingi. Jadi abdi Allah yang bodoh ini nurut apa kata-kata si nabi tua, tidak sadar dia sedang memberontak kepada Tuhan. Nasihat tidak selamanya benar. Siapapun dia yang mengucapkannya tidak menjamin kebenaran nasihat-nasihat itu. Nasihat tidak selamanya membawa kepada kebenaran. Sebab itu perlu kita dapat menguji setiap nasihat dengan firman Allah. Tidak peduli siapapun, Allah bisa pakai siapa saja. Tetapi iblis pun dia bisa pakai siapa saja. Sebab itu hati-hati. Kalau kita nggak punya pegangan firman Allah, maka nasihat yang kita dengar tidak menjamin kebenarannya. Apalagi sekarang orang berkedok pakai firman Allah. Orang berkedok itu roh Tuhan katanya. Saya sampaikan beberapa waktu lalu, ada seorang pemimpin hamba Tuhan, pimpinan
membuat sebuah SMS mengatasnamakan Roh Tuhan. Ini pimpinan. Coba perhatikan dulu nasihatnya, saya katakan. Jangan kok baca itu SMS begitu saja, tapi perhatikan apa kata yang ditulis di SMS itu. Apakah benar kalimat yang ditulis pada SMS itu? Apakah benar? Roh Tuhan menyuruh saya berdiam diri, begitu katanya. Antara lainnya kalimatnya seperti Roh Tuhan menyuruh saya berdiam diri untuk tidak mengungkapkan masalah-masalah kebobrokan akhlak. Dulu, nanti dulu, memang ada Roh Tuhan bilang begitu ya? Apa ada Roh Tuhan bilang mengungkapkan kebobrokan akhlak? Nanti dulu. Yang ngomong ini pimpinan, yang diomong pimpinan juga. Jangan kok mengatasnamakan Roh Tuhan. Ini firman Tuhan loh. Kalau sudah pakai nama Roh Tuhan itu sudah berarti sudah memakai nama Tuhan. Hati-hati. Jangan rohnya lalu dia pinjam istilah Roh Tuhan. Zaman yang jahat ini, orang dengan mudah dapat dibuat seleweng. 2 Tesalonika pasal 2. Coba. 2 Tesalonika pasal 2. Ayat yang ke-11 berkata, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan, kata mendatangkan saya lebih condong dengan terjemahan asli, mengizinkan, bukan mendatangkan. Sebab Allah tidak pernah membuat kesesatan. Mengizinkan kesesatan yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Karena memang suka dusta. Di akhir zaman, orang lebih condong, kata di dalam Timotius, dekat sana kita baca dulu Timotius, 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-3, karena akan datang waktunya orang tidak lagi tahan menerima ajaran sehat. Lalu mereka mengumpulkan guru-guru yang menurut kehendaknya memuaskan keinginan telinganya. Mereka memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka kepada dongeng. Itu akhir zaman. Orang tidak tahu lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Orang tidak lagi peduli siapa yang menasihati, tetapi kalau itu adalah kalimat nasihat, katanya, oh ini firman Tuhan. Loh, jangan lupa Amsal pasal yang ke-7. Amsal adalah kitab nasihat pasal yang ke-7. Ayat 13. Lalu dipegangnya orang muda itu, diciumnya tanpa malu, berkata, aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini kubayar nasarku. Itu kalimatnya persis dengan kalimat firman Allah. Tapi uji, ini firman Tuhan atau bukan? Pakai bahasa Alkitab, tapi belum tentu itu bahasa firman Allah. Kita harus bisa mengujinya.
Bagaimana mengujinya? Apakah ada kebenaran? 2. Apakah ketika kita mendengar kalimat yang diucapkan itu mendatangkan sejahtera? Kalau tidak ada 2 tanda ini, jangan ikut, sebab itu bukan firman Tuhan. Jangan ikut, sebab itu bukan firman Tuhan. Jadi kalau firman Allah ada cirinya, Roma pasal yang ke ini pekerjaan yang harus kita pegang baik-baik ya. Di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 17, karena kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Uji dengan 3 perkara ini. Tiap nasihat, tiap kata, tiap ucapan orang atau ucapan hamba Tuhan, uji dengan 3 perkara ini. Apakah di dalam kata-katanya ada kebenaran? Kebenaran patokannya di mana? Firman Tuhan. Apakah di dalam kata-katanya ada damai sejahtera? Ketika kita mendengar, hatimu damai? Kalau nggak damai, pertanyakan. Allah kasih sinyal di hati kita untuk bisa memberikan sinyal. Allah berikan rasa damai. Aduh, nggak sejahtera banget ya. Duduk di sana, ngobrol sama dia, mendengarkan kata-katanya, hati saya kok nggak tenang ya, nggak sejahtera. Kalau sudah begitu, rasa begitu, hati-hati. Jangan-jangan itu bukan firman Tuhan. Nah, nabi yang muda tadi, dia nggak punya tanda ini, dia nggak punya sinyal ini. Kenapa? Waktu itu Roh Allah belum dicurahkan. Tidak seperti hari ini. Dia boleh nabi, abdi Allah, nabi muda, tapi dia pikir, nabi tua kok, masa nabi tua mau bohongin aku? Dia sudah tahu firman Tuhan. Jangan kembali. Apapun yang mengajak kamu, siapapun, mau ditawarin roti kek, air kek, anggur kek, makanan kek, kekayaan, ingat ya, jangan kembali. Itu firman Tuhan. Tapi kenapa ketika perut lapar, ketika hati ingin, karena ditawarkan, yang menawarkan adalah nabi tua. Nah, ini pasti firman Tuhan. Belum tentu. Uji dulu. Sebab itu betapa kita butuh firman Tuhan yang kita bukan baca, tapi ada di hati kita. Kalau cuma baca, begitu Alkitab kita taruh, lupa. Mesti buka dulu Alkitab, kelamaan. Bahaya sudah datang. Tapi kalau firman ada di hati kita, orang mau bikin kita apa saja, sudah ada tonggak kebenaran di sini. Dan tonggak kebenaran itu yang akan menentukan arah langkah kita, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Ketika firman Allah berkata A, pegang tetap A, jangan jadi B. Sebab itu pintarlah, bukan dalam kejahatan, tapi pintarlah dalam firman Allah. Maka hidup kita jadi benar. Amin. Hingga kita punya ketegasan, saudara. Saya tidak peduli mau yang ngomong orang tua kayak, mau yang ngomong siapa kayak, yang muda, mau yang ngomong si itu pimpinan siapa. Kalau tidak sesuai dengan firman Allah, tolak. Sebab itu kenapa saya tidak sembarang-sembarang kasih orang bicara di belakang mimbar Bulak Serai. Bukan bilang saya benar, tapi ada tonggak firman Allah yang harus kita miliki hingga kita nggak gampang diombang-ambingkan. Ini ayat
akhir zaman. Tuhan izinkan ada kesesatan untuk menguji yang benar mana, yang salah mana, yang pintar mana, yang bodoh mana, akan diuji. Kalau kita nggak punya tonggak firman Allah, terikut kita. Diizinkan kok. Allah izinkan ada penyesatan. Bukan Allah bikin orang sesat. Jadi tadi saya katakan, saya tidak setuju dengan kalimat Tuhan mendatangkan kesesatan. Bukan mendatangkan, tapi mengizinkan. Bahasa sebenarnya mengizinkan, bukan mendatangkan. Seperti ayat di dalam Tawari dan di dalam Raja-Raja yang berkata ketika Daud, Roh Allah yang mendatangkan kesesatan. Masa roh Allah yang mendatangkan, roh jahat yang baru datang dari Tuhan itu menyesatkan Daud, membujuk dia untuk menghitung berapa banyak rakyatku. Yoab saja mengingatkan, jangan begitu Tuhan. Daud yang dibujuk oleh roh jahat berkata, hitung perintah ini. Jadi ada terjemahan-terjemahan yang tidak tepat. Bukan Tuhan yang mendatangkan kesesatan, tapi Tuhan mengizinkan bagi telinga-telinga yang suka akan kebohongan. Nah, abdi Allah yang muda tadi yang masih lugu, dia tidak dapat pegang itu firman Tuhan, ikut Amsal 7 tadi, kedengarannya kan kalimat rohani. Ayo ikutlah saya. Saya akan mempersembahkan korban karena hari ini saya akan membayar nasar. Ayo ikut dengan aku. Orang muda yang bodoh ini ikut, kata ayat, yang tidak berakal budi. Amsal 7 ayat 7. Amsal 7 ayat 7. Orang muda yang tidak berakal budi. Tidak berakal budi atau bodoh. Hari ini kalau kita bodoh, dimakan sama singa, diterkam. Seperti abdi Allah tadi. Hari ini kalau kita bodoh, kita diterkam. Bukan waktunya lagi kita bodoh hari ini. Kata Efesus pasal yang kelima. Sebab itu jangan kamu bodoh, tapi hendaklah kamu mengerti kebenaran. Ini orang abdi Allah ini lugu, bodoh dia. Jangan kita pintar untuk kejahatan. Waduh, kalau untuk kejahatan pintar banget dia. Wah. Tapi untuk kebenaran bodohnya setengah mati. Sudah diterkamlah. Lalu berdirilah si keledai di samping dan singa di samping. Abdi Allahnya mati di tengah. Itu hari ini kalau kita tetap menjadi orang yang bodoh dan tidak punya firman, kita akan dibawa oleh nasihat yang salah. Hanya satu nama yang memberikan kita kebenaran. Yesaya 9 ayat 5. Maka namanya disebut penasehat. Jangan disambung penasehat ajaib. Penasehat ajaib, Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi bukan penasehat ajaib, penasehat sendiri, nama Allah ini. Penasehat ajaib, Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Namanya disebut penasehat, bukan penasehat aja, penasehat. Nasihat itu cuma datang dari Tuhan. Lebih daripada itu, jangan anggap itu nasihat yang benar.
Uji dulu.